Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, siswa-siswi Madrasah Aliyah Mafatihul Huda. Kali ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Arab dengan tema pembelajaran qawaid dengan tema adat dan ma'dud. Materi ini bisa kalian lihat di blog saya bahasaarabmafda.blogspot.com atau di channel YouTube Lailatul Maghfirah. Pada kesempatan kali ini, kalian harus bisa mencapai KI 3 dengan indikator 1, mengingat kosakata terkait tema at-tasawwuk. Kemarin yang sudah kita pelajari adalah at-tasawwuk fi supermarket. Yang kedua, menganalisis adat dan ma'dud dari sebuah kalimat. KI 4 yang harus kalian bisa adalah menyalin adat dan ma'dud yang tepat dari angka yang tersedia. Yang kedua, menggabungkan kata menjadi kalimat yang tepat. Yang ketiga, mengurutkan kata menjadi kalimat. Tentu saja kalimatnya adalah ada hubungannya dengan adat dan ma'dud. Oke, berbicara tentang adat dan ma'dud. Apa sih adat dan ma'dud itu? Adat itu adalah bilangan atau hitungan. Kemudian ma'dud adalah yang dihitung. Contohnya, 2 pena. Bilangannya mana? 2. Penanya adalah ma'dud. Oke. Contoh berikutnya, qolaman itnani. Qolaman itnani. Qolamun itu pulpen, qolamani berarti pulpen 2, itnani yang 2. Nah, kalau posisi kalimat seperti ini, posisinya bagaimana? Qolamani dia menjadi ma'dud, itnani menjadi adat. Berbeda bentuk dengan contoh berikutnya. Salasu aqlamin. Nah, di sini ada artinya 3 pulpoin. 3-nya dahulu, pulpoinnya ada di belakang. Adatnya di depan, ma'dudnya ada di belakang. Salasu dia menjadi adat, aqlamin menjadi ma'dud. Kok bisa berbeda? Ya, nanti penjelasannya setelah ini saya jelaskan. Ketentuan adat dan ma'dud, coba diperhatikan. Jika adatnya berupa bilangan 1 sampai 2, maka ma'dud sama dengan adatnya. Jadi yang dihitung bendanya dengan hitungannya itu bentuknya sama. Jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya juga bentuk mudzakkar. Jika ma'dudnya muannas, maka adatnya juga bentuk muannas. Bedanya mudzakkar sama muannas apa? Ada tak marbutoh. Contohnya, adat bilangan 1 sampai 2 tadi. Qolamun wahidun. Nah, ini yang bentuk mudzakkar. Qolamun wahidun. Qolamun wahidun. Nah, qolamun di sini adalah ma'dud, wahidunnya adat. Kalau bentuk 2, qolaman itnani. 2 pulpoin. Nah, yang bentuk muannas, majallatun wahidatun. Majallatun wahidatun. Nah, di situ adalah majallatun muannas, maka wahidatunnya juga ikut muannas. Majallatanit natani. 2 majalah yang dalam bentuk muannas. Majallatanit natani. Nah, ini untuk bilangan 1 sampai 2. Susunannya harus sama, mudzakkar mudzakkar, muannas muannas. Berbeda dengan jika adatnya berupa bilangan 3 sampai 10, maka ada 2 ketentuan, yaitu ma'dudnya harus berbentuk jamak yang dibaca jer atau majrur. Ma'dudnya harus berbentuk jamak, jadi bendanya harus bentuk jamak dan dibaca jer. Contohnya, salasu aqlamin tadi. Salasu aqlamin, karena ini salah satu 3 sampai 10, maka ma'dudnya harus bentuk aqlam, harus bentuk jamak dan dibaca jer. Salah satu aqlamin. Kemudian ketentuan yang kedua,
Jika ma'dudnya mudzakkar maka adatnya harus muannas, dan jika ma'dudnya muannas maka adatnya harus mudzakkar. Jadi harus berlawanan. Kalau ma'dudnya mudzakkar maka adatnya harus muannas. Aqlam itu kan mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Maka adatnya harus muannas, ada tak marbutohnya. Asyratu aqlamin, asyratu muannas, maka aqlamin bentuk mudzakkar. Jadi harus berlawanan. Untuk 3 sampai 10 saya ulangi lagi, bilangan 3 sampai 10 itu ada 2 ketentuan. Yang pertama, ma'dudnya harus berbentuk jamak dan dibaca jer. Yang kedua, harus berlawanan mudzakkar muannasnya. Jika yang dihitung itu bentuk mudzakkar, maka bilangannya harus bentuk muannas. Contohnya salah satu aqlamin. Kalau sebelahnya yang muannas mudzakkar, majallat itu kan bentuk muannas, maka adatnya harus bentuk laki-laki, salasu majallatin, boten salah satu majallatin boten, tetapi salasu majallatin. 10 majalah, asyru majallatin. Ngoten nggih? Jadi harus berlawanan. Ketentuan berikutnya, jika adatnya berupa bilangan 11 sampai 99, maka ma'dudnya berupa mufrad mansub. Saya ulangi lagi, jika adatnya 11 sampai 99, bilangannya 11 sampai 99, maka ma'dudnya, bendanya harus berupa mufrad dan dibaca nasab. Contohnya, wahid wa ishrun itu berapa? 1 dan 20, berarti 21 pulpen, qolaman. Bentuknya harus bentuk mufrad dan dibaca nasab. Wahid wa ishruna qolaman. Bawahnya, salasah wa salasuna qolaman. Salasah wa salasun berarti berapa? 3 dan 30, 33 pulpoin. Itu yang bentuk mudzakkar. Yang bentuk muannas, wahidatun wa ishruna majallatan. Nah, coba diperhatikan. Wahidatun wa ishruna majallatan. Yang muannas yang mana? Yang depan. Yang depan, wahidatun wa ishruna majallatan. Jadi harus yang sama, wahidatunnya muannasnya. Salasatun, harusnya salasah wa ishruna ini, bukan salasun. Salasah wa ishruna majallatan harusnya. Mufrad mansub. Berikutnya, jika adatnya berupa bilangan 100 sampai 1000 hingga jutaan atau kelipatannya, maka ma'dudnya berbentuk mufrad majrur. Tadi kalau 11 sampai 99 itu mufrad mansub. Sekarang yang 100 sampai 1000 hingga kelipatannya, jutaan dan kelipatannya, maka ma'dudnya berupa mufrad majrur. Contohnya, mi'atu qolamin, mi'atu kitabin. Mi'ah itu kan 100 pulpen, 100 buku. Mi'atu qolamin, mi'atu kitabin, mi'atu majallatin, mi'atu jaridatin. Jadi harus bentuk mufrad dan majrur. Untuk muannas mudzakarnya sama, boleh berbeda, boleh sama, boleh sama-sama muannas, boleh sama-sama mudzakar. Nah, ini di bawahnya ada tabel lagi. Alfun itu artinya 1000. Milyun artinya sejuta. Miliar ya miliar, biliun itu triliun. Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Nah, alfu syahrin mana adatnya? Adatnya alfun, syahrunnya ma'dud. Milyuna rubiyatin, dafa'tu milyuna rubiyatin ilal bai'. Milyuna rubiyatin. Milyun itu adatnya, rupiah ma'dudnya. Karena di atas 100 maka bentuknya mufrad majrur ma'dudnya. Dafa'tu al-baita bimilyari rubiyatin. Saya membayar rumah dengan seharga 1 miliar rupiah.
bimilyari rubiyatin. Miliarnya adalah adat, rubiahnya ma'dud. Si'rul funduk bilyun rubiyah. Si'rul funduk harga hotel bilyuna rubiyatin. 1 triliun rupiah. 1 triliun rupiah. Kemudian ini ada bentuk mufrad dan bentuk jamaknya. Mufradnya asyroh, jamaknya asyaratun, mi'atun, mi'atun, alfun, alafin, milyun, malayin, milyar, malayir, bilyun, balayin. Berikutnya at-tadribat, latihan. Latihannya yang pertama, ayyin al-adad wal ma'dud fima yali. Silakan diidentifikasi mana adat dan mana ma'dud dalam satu kalimat ini. Ada 5 kalimat, satu per satu silakan dianalisis, dicari mana yang adat, mana yang ma'dud. Walabithu fi kahfihim 300 sanatin. Ishtaraitu al-mihfadhata bi mi'ati alfi rubiyatin. Qara'tu alfa kitabin. Indi 500 alafi kitabin. Fil masna'i milyaru rajulin. Nah, silakan dicari adat dan maksudnya. Berikutnya tadrib yang ketiga, imla'il faraghat, silakan diisi yang kosong. Kata ataliyah berikut ini bil adat wa ma'dud al munasibain. Dengan adat dan maksud yang sesuai yang ada di dalam kurung, silakan dibahasa Arabkan. Ishtaraitu al-mihfadhata bi 100.000 rupiah, bahasa Arabnya apa? Qara'tu 1000 kitab, bahasa Arabnya apa? Dan seterusnya, silakan diisi. Kemudian yang latihan berikutnya, hati jumalan kama fil mithal, berikan kalimat seperti dalam contoh. Di situ ada contohnya gambar uang 1 juta. Al-matlub milyuna rubiyatin. Yang diminta adalah 1 miliar rupiah. Milyuna rupiah, 1 miliar rupiah. 1 juta ya milyun. Ya milyun 1 juta. Kalau alf itu 1000. Kalau miliar baru miliar. Kalau bilyun itu triliun. Nah, di sini contohnya ada 4 juta. Bagaimana bahasa Arabnya 4 juta? Arba'u malayin rubiyah. Nah, karena arba itu 4, maka bilangan 4 maksudnya harus bentuk jamak, malayin rubiyatin. Berikutnya yang di bawah itu ada 1, 2, 3, 4. Silahkan dikerjakan, ditulis di buku siswa, di bahasa Arabkan. Oke, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Besok silahkan dikumpulkan ketika pembelajaran di kelas. Ada kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.